Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kriteria menggunakan penelitian kualitatif. Nah, setelah kemarin saya bahas tentang mengapa kita harus melakukan penelitian, kemudian saya juga membahas dimensi dan tipe penelitian serta paradigma dalam pendekatan penelitian. Nah, pada hari ini kita masuk pada penelitian kualitatif ya. Nah, kita akan membahas tentang kriteria menggunakan penelitian kualitatif. Nah, untuk materi ini sudah saya lampirkan di e-learning. Nah, kita bahas ya satu persatu. Menurut Creswell, qualitative method rely on text and image data, have unique step in data analysis and draw on deserve design. Jadi kualitatif methods atau metode kualitatif itu biasanya datanya dalam bentuk teks dan image dan memiliki langkah yang unik yaitu di data analisisnya. Nah, sedangkan menurut Bugi, penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang melibatkan analisis dari data atau informasi yang deskriptif ya, tidak dapat yang tidak kuantitatif gitu, tidak dapat terhitung seperti itu. Sedangkan menurut Sigmund, Babincar dan Griffin, qualitative business research is research that address business object through technique that allow the researcher to provide elaborate interpretation of market phenomena without depending on numeric measurement. It is focused on discovery through inner meanings and new insight. Jadi penelitian kualitatif itu bertujuan yang ini ditujukan sebentar ya. Kualitatif business research atau penelitian bisnis dalam bentuk kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk tujuan bisnis melalui teknik yang mengizinkan peneliti untuk mengelaborasikan interpretasi dari fenomena market tanpa mempertimbangkan pengukuran numerikal. Nah, fokus pada penemuan dari dalam atau pandangan baru. Jadi, penelitian kualitatif itu pada umumnya bertujuan untuk memahami pengalaman, sikap, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang. Itu penelitian kualitatif. Kemudian ini menurut Sumantri ya, metode kuantitatif berakar pada paradigma tradisional positivistik ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, paradigma dalam penelitian ada positif, ada interpretif, ada kritikal gitu ya. Nah, ini tradisional positivistik, eksperimental atau empirik ya, yang berkembang dari tradisi pemikiran empiris Comte, Mill, Durkheim, Newton, dan John Locke. Gaya penelitian metode ini biasanya mengukur fakta objektif melalui konsep yang diturunkan pada variabel-variabel dan dijabarkan pada indikator aspek reliabilitas. Metode kualitatif itu dipengaruhi paradigma naturalistik interpretatif ya, perspektif positivistik, kelompok teori kritis serta postmodernisme seperti yang dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan Derrida. Nah, gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitasnya. Sedangkan menurut Gesnemi dan Mitchell, metode kualitatif itu dilakukan apabila pertanyaan penelitiannya bersifat luas dan umum, sedangkan metode kuantitatif itu bersifat lebih fokus dan sistematik. Dari segi metode, penelitian kualitatif itu tidak terstruktur, sedangkan kuantitatif itu menggunakan metode yang lebih terstruktur seperti itu. Ini perbedaannya.
Nah, ini perbandingannya ya, kalau kualitatif itu memiliki tujuan memahami dan menginterpretasikan interaksi sosial. Pernyataan tujuan penelitiannya biasanya tidak terlalu spesifik. Kalau kuantitatif itu untuk tes hipotesis. Hipotesis itu anggapan awal, memiliki hubungan sebab akibat dan melakukan prediksi. Nah, pernyataannya tujuan penelitian itu sangat spesifik, itu bedanya. Kemudian grup atau objek yang dipelajari kalau kualitatif lebih sedikit dan tidak dipilih secara acak. Kalau kuantitatif lebih banyak dan dipilih secara acak ya, karena kan populasinya biasanya dipilih secara acak. Kalau ini tidak, jadi biasanya populasinya lebih sedikit atau sampelnya sedikit. Variabelnya, kalau kualitatif mempelajari secara keseluruhan bukan variabel. Kalau kuantitatif mempelajari variabel secara spesifik. Tipe data yang dikumpulkan, kalau kualitatif itu kata, gambar, objek, sedangkan kuantitatif itu angka dan statistik. Bentuk data yang dikumpulkan, data kalau kualitatif ya data kualitatif seperti responnya berbentuk terbuka, hasil interview, observasi, catatan lapangan, refleksi, dan biasanya ini kurang terstruktur. Nah, kalau kuantitatif itu data kuantitatif yang dihasilkan dari alat pengumpulan data yang tepat, valid, dan terstruktur. Jenis analisis datanya, kalau kualitatif itu mengidentifikasi pola, fitur, dan tema. Sedangkan kalau kuantitatif itu mengidentifikasi hubungan statistik. Makanya kalau kuantitatif biasanya diolahnya secara statistik. Seperti itu. Kemudian kriterianya, kalau kualitatif non probabilitas purposive. Desain sampelnya. Kalau kuantitatif dapat bersifat probabilitas. Ukuran sampelnya kualitatif lebih kecil, kalau kuantitatif lebih besar. Objektivitas dan subjektivitas, ini diharapkan adanya subjektivitas. Kalau di sini objektivitas sangat penting. Nah, dilihat dari peran penelitinya, kalau kualitatif, peneliti kemungkinan besar diketahui dan memiliki bias pengaruh terhadap peserta penelitian, dan karakteristik peserta kemungkinan diketahui oleh peneliti. Sedangkan kuantitatif itu peneliti kemungkinan besar tidak diketahui dan tidak memiliki bias pengaruh terhadap peserta penelitian, dan karakteristik peserta kemungkinan tidak diketahui oleh peneliti. Sedangkan hasilnya kalau kualitatif, temuan yang spesifik dan khusus yang kurang dapat digeneralisasikan. Jadi temuannya spesifik, tidak dapat digeneralisasikan. Sedangkan kuantitatif, temuannya kemungkinan dapat digeneralisasi sehingga dapat diaplikasikan terhadap populasi. Metodenya, metode saintifiknya kalau kualitatif eksploratory, dari bawah ke atas, yaitu peneliti membuat suatu hipotesis baru atau mengusulkan model penelitian baru atau model penelitian yang dimodifikasi dari data yang dikumpulkan. Sedangkan kuantitatif itu konfirmatory, yaitu dari atas ke bawah, yaitu penelitian melakukan tes hipotesis dari teori dengan data. Seperti itu bedanya. Kemudian pandangan terhadap perilaku manusianya, kualitatif lebih dinamis, situasional, sosial, dan personal. Sedangkan kuantitatif reguler dan dapat diperkirakan. Objektif penelitian yang paling umum, kalau kualitatif itu melakukan eksplorasi, discover, dan pembentukan konstruk. Sedangkan kalau kuantitatif describe ya menggambarkan, explain menjelaskan, dan predict memperkirakan. Fokusnya kalau kualitatif itu memiliki fokus bahasan yang luas, menelaah inti dari suatu fenomena. Sedangkan kuantitatif memiliki fokus bahasan yang lebih sempit, menguji suatu hipotesis yang spesifik. Sifat observasinya studi perilaku dalam lingkungan natural, sedangkan kuantitatif studi perilaku dalam kondisi dikontrol untuk melihat hubungan sebab akibat. Kalau sifat realitasnya, kalau kualitatif multiple realitas dan subjektif, sedangkan kuantitatif realitasnya tunggal dan objektif. Laporan akhirnya
Kalau kualitatif laporannya bersifat naratif dan deskriptif, kontekstual, dan kutipan langsung dari peserta penelitian. Kalau kuantitatif itu laporan bersifat statistik dengan korelasi perbandingan rata-rata dan tingkat signifikansi dari temuan. Sedangkan setelah kita memahami perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, kita dapat melihat bagaimana sih penelitian yang baik itu? Satu, penelitian yang baik itu harus memiliki tujuan. Suatu penelitian yang baik harus dimulai dengan menentukan tujuan penelitian yang jelas dan terukur, serta memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan perusahaan atau masyarakat umum. Yang kedua, penelitian yang baik itu rigor ya, hati-hati. Suatu penelitian yang memiliki dasar teori yang bagus dan rancangan metode yang tepat merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat rigor. Maka penelaahan teori dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan sangat penting karena memberikan dasar teori yang tepat dan komprehensif yang memungkinkan terhindar dari tidak memasukkannya variabel yang tidak penting. Penggunaan metode penelitian yang tepat akan menghindarkan peneliti dari hanya mendapatkan informasi terbatas pada kelompok tertentu. Karena penggunaan metode yang tepat akan memungkinkan adanya keterwakilan semua bagian dari lingkup penelitian. Itu kriterianya yang kedua. Kemudian testability dapat diuji ya. Penelitian yang baik memiliki model yang dibuat berdasarkan hasil membaca berbagai tulisan yang terkait dengan penelitian. Model tersebut terdiri atas berbagai variabel yang mungkin berhubungan atau berpengaruh. Berdasarkan variabel tersebut dibuatlah hipotesis yang menunjukkan hubungan atau pengaruh. Hipotesis yang dibuat itu harus dapat diuji atau dites dengan menggunakan alat statistik. Kemudian replicable dapat diulang. Hipotesis yang telah terbukti didukung data dalam suatu penelitian, sebaliknya didukung juga oleh hasil penelitian yang lain yang menggunakan model yang sama dan dilakukan dalam lingkungan yang mempunyai situasi dan kondisi serupa. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada precision, ketepatan. Ketepatan mengacu pada tingkat kedekatan hasil penelitian dengan kenyataan. Yang selanjutnya adalah confidence, yaitu penelitian yang baik itu harus confident atau ada keyakinan. Keyakinan ini mengacu pada tingkat kemungkinan bahwa estimasi yang dibuat adalah benar. Hasil penelitian harus memiliki tingkat keyakinan yang dapat diterima. Berapa persen tingkat keyakinan peneliti bahwa hasil penelitiannya adalah benar? Nah, untuk menunjukkan ini biasanya digunakan dengan persentase. Selanjutnya adalah objektif, yaitu kesimpulan yang diambil dari suatu penelitian itu merupakan hasil interpretasi dari data sebenarnya, dari yang diperoleh dari penelitian tersebut, bukan dari emosi atau perasaan atau dugaan dari peneliti. Ini menurut Sumantri ya, kriteria penelitian kualitatif yang baik itu pertama adalah credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Credibility artinya peneliti harus mampu mendemonstrasikan bahwa penyelidikan yang dilakukan telah selaras dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga identifikasi dan deskripsi masalah penelitian telah dilakukan secara kuat. Yang kedua, transferability, artinya peneliti harus mampu mendemonstrasikan aplikasi temuan penelitian dalam konteks yang berbeda. Peneliti ini mampu mengeksplorasi terhadap objek, simptom, dan fenomena yang masih jelas sampai mampu memahami makna dari fenomena tersebut. Nah, biasanya ini kita terapkan namanya triangulasi yang dijadikan alat untuk dapat mencapai transferability dari penelitian tersebut. Kemudian dependability artinya peneliti harus berusaha untuk mencermati perubahan
kondisi pada fenomena sosial yang dikaji sebagaimana ia menyesuaikan desain studi untuk menyaring pemahaman pada setting sosial. Kemudian confirmability yang berarti peneliti harus dapat menghasilkan temuan yang dapat dikonfirmasi oleh pihak lain. Yang selanjutnya mana tadi sampai ini ya. Nah, ini juga sama ya. Purposive tadi harus memiliki tujuan, kemudian hati-hati, ketepatan, objektif, kemudian sederhana ya. Ada kriteria lagi yang selanjutnya adalah sederhana, yaitu suatu penelitian dikatakan memenuhi parsimoni apabila penelitian tersebut memiliki kesederhanaan atau menyelesaikan masalah penelitian. Nah, confirmability sudah saya jelaskan, credibility berarti dapat dipercaya, transferability tadi hasilnya dapat diinterpretasikan. Ya, kemudian jenis pendekatan penelitian kualitatif yang pertama adalah grounded theory. Nah, grounded theory ini pertama kali diawali oleh Barney, Glaser, dan Ansel Strauss ya. Tujuan dari grounded theory adalah untuk membentuk teori baru melalui pengumpulan dan analisis data terkait fenomena. Nah, cara pengumpulan data pada pendekatan ini paling banyak menggunakan interview dan observasi. Telaah pustaka dan analisis dokumen terkait juga merupakan hal yang sangat penting. Proses pengumpulan data dan analisis data ini seharusnya dapat dilakukan pada saat yang sama untuk memungkinkan peneliti memperbaiki pertanyaan penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian dimungkinkan berubah sesuai dengan temuan-temuan yang ada di lapangan. Pada grounded theory, peneliti secara konstan itu melakukan perbandingan antara pendapat atau informasi yang disampaikan informan. Peneliti harus memiliki teoretikal sensitif, mau melihat apa yang penting dari data yang didapat dan kemudian dijadikan teori. Grounded theory sebenarnya peneliti tidak memulai dengan membaca literatur yang terkait dengan yang mau diteliti. Mereka tidak memiliki pemikiran tentang variabel, model, teori terkait isu yang diteliti. Tapi mereka benar-benar memasuki wilayah penelitian dengan mengandalkan kemampuan menggali, memahami, menganalisis data yang disampaikan informan atau yang muncul di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan interpretivis, yaitu menitikberatkan pada persepsi, interpretasi, arti, dan pemahaman manusia sebagai data utamanya. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan ini adalah untuk mengeksplorasi pemahaman individu dan kelompok, norma sosial, alasan terjadinya suatu proses, dan sebagainya. Nah, pendekatan ini selain menempatkan manusia sebagai sumber data utama, juga mencari persepsi mereka sebagai data utamanya. Selain itu, pendekatan interpretivis juga menggunakan sumber data lain seperti teks dan berbagai media yang berisi tentang pendapat orang, baik individu maupun kolektif. Kemudian ada pendekatan biographical, life history, dan humanist approach. Pendekatan ini menitikberatkan pada manusia sebagai aktor sosial atau agen sosial yang aktif dan menjadikan narasi kehidupan, biografi atau autobiografi sebagai suatu sumber yang sangat berarti. Selanjutnya ada observasi terlibat. Pendekatan kualitatif menggunakan ini, peneliti melibatkan diri secara langsung dalam settingan penelitian. Peneliti melakukan pengamatan sambil menjadi anggota atau mengambil peran sebagai bagian dari subjek yang diteliti. Ada etnografis atau etnografi. Penelitian etnografi berasal dari penelitian yang biasanya dilakukan di wilayah antropologi, mempelajari dan mendeskripsikan budaya manusia. Parameter yang dipakai adalah parameter terkait budaya dan manusia di suatu wilayah tertentu, lingkungan sosial, pengalaman tertentu, atau suatu agama tertentu. Biasanya etnografi ini memfokuskan diri pada penggalian pengalaman-pengalaman selektif dari responden melalui proses interaksi peneliti dan subjek yang diteliti dengan teknik wawancara baik secara formal maupun informal. Nah, seringkali ini merupakan wawancara individu dalam beberapa kali kesempatan, jadi ada beberapa kali wawancara.
Teknik yang dipakai adalah observasi dan wawancara mendalam atau in-depth interview. Kemudian ada pendekatan analisis wacana atau discourse analysis, yaitu jenis metode penelitian kualitatif yang pada umumnya peneliti lebih memusatkan diri pada menganalisis teks ya, seperti surat kabar, peraturan, kebijakan dan lain-lain, dan ucapan dalam bentuk praktek sosial. Kemudian ada konten analisa atau analisis isi, yaitu jenis metode penelitian kualitatif yang pada umumnya peneliti melakukan pengkajian terhadap dokumen-dokumen. Pada penelitian konten analisis konvensional, peneliti melakukan perhitungan frekuensi atau kemunculan kata-kata, frase, atau tema tertentu. Peneliti menggunakan aturan pengkodaan tertentu, biasanya suatu kode yang bisa dibaca komputer. Pendekatan konten analisis ini cocok untuk menganalisis dokumen seperti teks koran, dokumen wawancara terbuka, seperti itu. Jadi ada banyak pendekatan ya untuk di penelitian kualitatif. Kemudian ada analisis percakapan. Pada penelitian ini, peneliti memusatkan perhatiannya pada percakapan yang terjadi dalam interaksi suatu organisasi sosial, dan percakapan tersebut biasanya muncul secara alami, bukan dari suatu pertanyaan dalam wawancara. Analisis percakapan mengeksplorasi bagaimana interaksi sosial terbentuk, dan pengamatan ini menganalisis secara detail transkrip dari rekaman, termasuk menganalisis seperti cara bicara seseorang, lama jeda antar kalimat atau frase. Kemudian ada analisis naratif. Pada pendekatan ini peneliti memfokuskan diri pada narasi atau cerita orang baik, cerita dirinya, orang lain, atau tentang suatu kejadian, seperti itu. Nah, ini menurut Stars dan Corbin, peneliti yang baik harus memiliki kemampuan 1. The ability to step back and critical analysis situation, yaitu kemampuan untuk melihat ke belakang dan mengkritisi situasi yang dianalisis. Kemudian the ability to recognize the tendency toward bias. Jadi kemampuan untuk mengakui ya tendensi ya dari bias tadi. Kemudian the ability to think abstractly. Jadi ini kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Kemudian ability to be flexible and open to helpful criticism. Jadi kemampuan untuk fleksibel dan terbuka terhadap kritikan yang membantu. Kemudian sensitive to the words and action of respondent. Nah, sensitif terhadap kata dan action dari responden yang diwawancara. Kemudian a sense of absorption and development the work process. Nah, ini adalah suatu cara untuk mengabsorpsi dan mengembangkan kata dalam proses itu, seperti itu. Jadi peneliti kualitatif hendaknya memiliki kemampuan menganalisis situasi sosial secara kritis untuk menemukan masalah yang ada di lapangan. Peneliti harus mampu menghindari bias antara apa yang memang ditemukan dengan apa yang ada di dalam pikiran pribadinya. Jangan sampai apa yang ada di lapangan dipersepsikan berbeda karena tercampur dengan pendapat dan pengalaman pribadi. Karena fenomena yang dihadapi bukan merupakan isu atau fenomena sosial, bukan fenomena natural, maka peneliti hendaknya dapat berpikir dengan isu dan informasi yang abstrak. Sebagai peneliti, hendaknya terbuka terhadap pendapat orang lain, bahkan terhadap kritik yang dilontarkan orang lain. Selalu melihat dari segi positif dari setiap kritikan yang dilontarkan orang lain terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, peneliti juga harus memiliki daya sensitivitas dan reseptif yang bagus akan kata-kata, kalimat, dan perilaku dari objek penelitian dan informan, sehingga peneliti memahami apa yang tersirat dan tersurat dari para informan dan objek penelitian. Nah, peneliti juga harus mampu memahami dan membedakan atau membandingkan informasi yang didapatnya ketika di lapangan. Apakah informasi tersebut sama atau sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Peneliti harus mampu mengungkapkan kembali apa yang diperoleh di lapangan dan mengkonfirmasinya kepada informan sebelum kemudian melakukan analisis dan sintesis untuk pengambilan kesimpulan penelitian. Konfirmasi tersebut sebaiknya dilakukan secara langsung saat pengambilan data dilakukan. Karena kalau di lain waktu biasanya ini informan bisa beda lagi ngomongnya dan waktunya bisa
tidak terbatas. Nah, kesimpulan penelitian kualitatif yang tepat juga ditentukan oleh ketepatan metode yang dipakai, baik selama proses pemahaman situasi sosial, saat pengambilan data dan analisis serta sintesis dari data informasi. Jadi, dalam penelitian kualitatif itu ada kriteria-kriteria yang perlu tadi, credibility, transferability, kemudian dependability, dan confirmability. Nah, pendekatannya ada banyak tadi. Anda bisa gunakan pendekatan interpretivis, pendekatan biografikal, observasi terlibat, kemudian etnografi, analisis wacana, analisis isi, analisis percakapan, dan analisis naratif. Jadi nanti di bab 3, kalau kalian menggunakan penelitian kualitatif itu jelas sekali. Anda cukup menjelaskan, oh penelitian ini jenisnya penelitian kualitatif dengan mengambil pendekatan misalkan konten analisis. Kenapa dari konten analisis tersebut? Karena dalam penelitian ini peneliti akan membaca beberapa referensi dan di situ ingin menganalisis konten yang ada pada dokumen tersebut, misalkan seperti itu. Jadi ini adalah kriteria penelitian kualitatif yang baik, seperti itu. Itu saja untuk penjelasan saya dari materi kriteria menggunakan penelitian kualitatif. Nanti kita akan berlanjut pada materi berikutnya. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.